Pemirsa, mobil yang ditumpangi rombongan satu keluarga terjun ke jurang sedalam 30 meter. Usai menghadiri pesta kematian di Toraja Utara, satu penumpang tewas dan 8 lainnya luka-luka. Mobil masuk ke jurang karena pengemudi banting setir menghindari anak sekolah. Minibus rombongan satu keluarga yang akan menghadiri pesta kematian di Toraja Utara ini terjun ke jurang sedalam 30 meter di Jalan Poros Awan Rantai Karaua. Akibatnya satu orang tewas di lokasi kejadian, 8 penumpang lainnya luka-luka. Evakuasi korban berlangsung dramatis dari dasar jurang. Kecelakaan ini berawal saat minibus melaju berupaya menghindari anak sekolah di lokasi kejadian. Sang pengemudi yang kaget banting setir dan kehilangan kendali hingga mobil terjun ke jurang. Terjadi laka lantas di Dusun Awan, Lembang Awan, Kecamatan Bangka Kedua, yaitu satu mobil 3 kapsul yang lepas kendali sehingga turun ke jurang kurang lebih 30 meter yang mengakibatkan satu penumpangnya meninggal dunia dan beberapa yang luka-luka. Korban meninggal dunia telah disemayamkan di rumah duka untuk dimakamkan. Sementara 8 orang penumpang lainnya yang mengalami luka-luka masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa melaporkan. Berkedok pijat refleksi, sebuah ruko di Depok, Jawa Barat digerebek warga lantaran jadi tempat prostitusi online. Warga yang emosi merusak ruko dan menganiaya pengurus panti pijat. Warga di kawasan Jalan Mukhtar Sawangan, Depok, Jawa Barat menggerebek salah satu ruko berkedok pijat refleksi yang dijadikan tempat prostitusi online. Warga yang emosi sampai merusak beberapa ruangan di dalam panti pijat dan sempat menganiaya seorang pengurus. Bahkan beberapa orang wanita di dalam ruangan didapati berbuat mesum dengan tamunya. Ketua RW setempat menyebut penggerebekan dilakukan warga secara spontan lantaran curiga para tamu yang datang ke lokasi tempat panti pijat ini selalu mematikan lampu. Nah, Pak RT dan warga nggak sempat laporan ke Binmas atau Babinsa ya karena kan ini buktinya udah ada gitu kan, keburu menghilangkan barang bukti. Akhirnya diamankan itu. Terapisnya ada 2 orang. Nah, semalam itu. Tapi yang sedang menterapis itu 1 orang. Oh, konsumennya 1 ya? Konsumen 1. Usai penggerebekan, pengurus lingkungan langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Bojongsari. Hingga saat ini 3 orang yang bekerja di lokasi dan 1 orang tamu masih menjalani pemeriksaan di Mapolresto Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Bocah berusia 9 tahun tewas dibunuh kakak sepupunya di Banjarnegara, Jawa Tengah gara-gara kecanduan game online. Pelaku mengelabui korban mengajak bermain ke hutan untuk merampas handphone korban. Tim gabungan relawan dan warga mengangkat mayat Rian, bocah berusia 9 tahun di tebing jurang sedalam 200 meter, hutan Wanareja, Banjarnegara. Rian ditemukan pukul setengah 6 pagi, setelah sehari semalam dicari sejak menghilang. Lokasi temuan mayat sulit dijangkau dan berada di tengah hutan. Sebelum hilang, Rian pergi bersama Wahyudi, kakak sepupunya yang berusia 18 tahun. Relawan dan lain sebagainya pulang. Dan penggalian informasi selanjutnya ditindaklanjuti sama Polsek Kecamatan Wanaiza. Dan setelah di situ dia mengaku bahwa saya telah membunuh Rian, saudara Rian. Dan antara Wahyudi dan Rian itu masih famili. Hubungan antara sepupu. Iya, betul seperti. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Wahyudi mengakui membunuh Rian karena kecanduan judi game online. Sudah 5 bulan Wahyudi kecanduan game online, sementara handphonenya sedang rusak. Kenapa? Kamu
mungkin mulai kapan? Sekitar pukul 9 pagi, Rian diajak memancing diboncengkan sepeda motor oleh Wahyudi, kakak sepupunya, dan dilihat warga. Namun ternyata Wahyudi kemudian mengajak Rian pergi ke hutan. Di tepi tebing tengah hutan, Wahyudi mengajak Rian menikmati makanan kecil. Wahyudi yang sudah membawa senjata tajam kemudian menganiaya Rian, merampas handphone, dan membuang mayat ke dalam jurang. Usai membunuh, Wahyudi pergi ke kebun orang tuanya, bahkan sempat mengaku tidak mengetahui keberadaan Rian. Hasil pemeriksaan, tersangka ini memiliki kecanduan bermain game online. Tersangka terancam hukuman seumur hidup dengan barang bukti, senjata tajam, serta handphone korban. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Hanya karena saling tatap, dua pemuda di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan berduel hingga salah satunya tewas. Orang tua korban histeris. Perkelahian terekam CCTV, sementara pelaku kabur. Kamera CCTV merekam perkelahian dua orang pemuda di sekitar Pasar Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari duel ini, salah satunya tewas di lokasi kejadian. Mengetahui anaknya sudah tak bernyawa, ibu korban histeris mendapati jasad anaknya bersimbah darah dengan penuh luka mengenaskan. Duel berawal saat korban duduk di motor menunggu ibunya berbelanja di pasar, terganggu dengan suara motor pelaku yang melintas. Keduanya kemudian terlibat cekcok hingga terjadi duel. Usai kejadian, pelaku kabur melihat lawannya jatuh dan tewas. Hasil olah TKP dan keterangan saksi, pelaku diamankan saat berupaya kabur. Pelaku langsung digelandang ke Mapores Musi Banyuasin untuk menjalani pemeriksaan. Polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menghabisi korban. Pelaku lewat ambil sedikit memainkan gas. Pada saat itu sempat pelaku melihat seolah-olah korban ini dijengok, ya. Si pelaku kembali terus nanya kepada korban, apa kau lihat-lihat saya? Ya. Pelaku bakal dijerat pasal penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, terancam 15 tahun penjara. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari melaporkan. Hendak menyeberang jalan, dua bocah perempuan ditabrak sepeda motor hingga luka-luka. Kecelakaan terjadi saat keduanya pulang mengaji. Dalam rekaman CCTV, kedua bocah tertabrak sepeda motor saat menyeberang Jalan Atletik Timur, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kecelakaan terjadi saat kedua bocah akan pulang ke rumah usai mengaji di masjid. Polisi mengamankan barang bukti sepeda motor pelaku. Video kecelakaan ini viral di media sosial. Kini kondisi kedua bocah membaik, sementara pelaku dikenakan wajib lapor oleh polisi. Dua balita ditemukan tewas tenggelam di Sungai Sualan, Maros, Sulawesi Selatan. Diduga korban terbawa arus saat asik bermain di bibir sungai. Dekat pohon pisang. Tangis histeris keluarga terjadi saat jenazah balita 4 tahun yang tewas tenggelam di Sungai Sualan, Desa Puncak, Maros, Sulawesi Selatan dibawa ke rumah duka. Satu balita lainnya, korban tewas, dievakuasi ke puskesmas. Jasad korban ditemukan setelah 1 hari pencarian. Awalnya ditemukan jejak kaki dan sendal milik korban di pinggir sungai. Kedua korban diduga tenggelam terbawa arus saat bermain di pinggir sungai tanpa pengawasan orang tua. Ya baik, sudah jadi keterangan dari saksi kita kumpulkan dan bukti-bukti petunjuk yang ada di TKP. Memang betul bahwa korban hanyut terbawa arus yang ada di Sungai Puncak. Pada saat ditemukan itu dia sudah mau menyapu, ditemukan pada saat tim melakukan pencarian di Sentu, tim melakukan pencarian tersentuh salah satu bagian tubuh korban. Jenazah korban akan dimakamkan di tempat pemakaman tak jauh dari rumahnya. Kejadian ini kembali mengingatkan pada orang tua agar jangan pernah lengah mengawasi anak saat bermain. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan.
Seorang remaja putri histeris saat dianiaya oleh ayah tirinya. Korban dianiaya setelah cekcok dengan anak kandung pelaku. Sergap segera kembali. Bantuannya, 87 Jalan Kuda, Depender.